Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang mengalami kesulitan dalam kehidupan ini, yang pada dasarnya kesulitan itu adalah berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan berasal dari kehidupan ini. Kenapa saya berkata seperti itu? Kenapa kesulitan itu berasal dari diri kita sendiri? Jadi begini, sejatinya Allah itu tidak pernah membuat kita susah. Allah itu bakal memberikan yang terbaik buat kita. Bahkan sejelek apapun kehidupan kita, seburuk apapun yang kita alami dalam hidup ini, itu adalah yang paling terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Untuk itu tidak akan ada kesulitan, tidak akan ada permasalahan kalau itu bukan dalam diri sendiri. Contoh seperti ini. Ketika orang misalkan pergi ke tempat sesuatu yang jarak tempuhnya bisa dalam 1 jam. Nah, ketika perjalanan dia mengalami masalah, yaitu macet. Ketika dia tidak sabar untuk menghadapi kemacetan jalan itu, dia akan merasa kesulitan, dia akan merasa tidak sabar, dia akan merasa tergesa-gesa dan bahkan emosi dan marah-marah sendiri. Bahkan hal sepele pun bisa menjadi hal jadi besar karena ketidaksabaran dirinya. Berarti itu berasal dalam dirinya, karena dia tidak bisa mengendalikan egonya, tidak bisa mengendalikan emosi saat dia diproses menuju ke tempat yang dia tuju itu dalam macet. Andai kata dia bisa menikmati perjalanan dia tadi dengan macetnya atau hujan atau panas atau ada masalah berjalan, dia tidak akan ada kesulitan. Karena sejatinya kesulitan itu tidak ada. Yang ada adalah kita sendiri yang menghadirkan kesulitan kita itu. Kita merasa sulit, kita merasa susah, kita merasa tidak mampu. Semua itu berasal dalam diri kita. Ketika orang melakukan sesuatu dalam kehidupan ini, entah dia melakukan suatu pekerjaan yang katanya susah, entah dia melakukan pekerjaan yang di luar kemampuannya. Lah, kalau di luar kemampuannya udah pasti bukan pekerjaannya dia. Mengapa dia bekerjakan? Nah, kalau di kemampuannya, di saat dia menjalani kesulitan yang dikatakan sulit, bukan karena pikiran dia yang sulit, dirinya yang mengatakan sulit, ya sulit beneran. Tapi kan orang mengatakan bisa, insya Allah bisa. Jadi di sini yang saya sampaikan adalah buat teman-teman semua adalah tidak ada kata kesulitan dalam dunia ini kecuali itu datang dari diri kita sendiri. Karena hakikatnya Allah itu selalu memberikan yang terbaik buat kita. Kalau sudah dibilangkan yang terbaik buat kita, insya Allah tidak ada yang nama sulit. Sulit bagi kita itu sudah termudah, kata Allah. Buat teman-teman yang kurang mengerti pemahaman yang saya sampaikan ini, silakan aja teman-teman komen di komentar di bawah video ini. Insya Allah nanti saya jawab di mana permasalahan yang tidak pahamnya. Saya garis bawahi ya, bukan kehidupannya yang sulit, tapi pengendalian dirinya yang sulit. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya, jadinya sulit. Jadi sejatinya sulit itu adalah dirinya sendiri, bukan suatu objek atau subjek yang dikerjakan itu yang sulit, bukan. Karena kesulitan yang dihadirkan itu adalah menghadirkan kesulitan itu dalam pikiran dia sendiri, sehingga terwujud sulit. Ya, yang namanya suatu rintangan, yang namanya suatu masalah itu pasti ada. Tapi sudah saya garis bawahi tadi, Allah itu memberikan yang terbaik buat kita. Lah ya, ingat ya, yang terbaik buat kita. Tetapi kenapa kok bisa ada yang masalah, bisa kok sulit? Ingat lagi, bukan permasalahannya yang sulit, tapi ketika kita tidak menerima sesuatu yang diberikan Allah itu kepada kita, disinilah namanya sulit. Paham ya? Jadi Allah memberikan sesuatu kepada kita. Misalkan begini, misalkan kita mau bepergian ke luar kota. Ketika kita mau ke keluar kota, sampai keluar kota, di perjalanan kita mengalami yaitu adalah musibah, yaitu pecah ban. Bannya pecah,
Ya alhamdulillahnya hanya ban pecah doang, mobilnya tidak kenapa-napa, hanya pecah gembos, udah nggak bisa jalan lagi. Berarti kita kena musibah, kata kita. Sebenarnya adalah kalau kita menurut hakikatnya Allah, itu yang terbaik buat kita, kata Allah. Kenapa? Andai kata ban kita tidak kempes, andai kata ban kita tidak gempos dalam perjalanan itu, mungkin ada sesuatu hal yang terjadi kepada kita, atau kita tiba-tiba mau ditumbruk sama truk dari belakang, atau kita mau bertabrakan, atau kita ngantuk dalam mengendarai mobil itu. Sehingga Allah memberikan yang terbaik daripada kita bercelakaan nanti ditabrak atau menabrak, atau terjun ke jurang, atau terjun ke sawah. Akhirnya Allah mengasih yang terbaik apa? Digemposkan bannya, dikempes bannya otomatis. Tak tahu ada paku kelindas, kempes. Tak tahu misalkan, tak tahu meledak sendiri karena kepanasan, akhirnya apa? Kalau kita tidak berpikir seperti itu, kita berpikirnya adalah kita kena musibah. Allah memberi kita musibah. Tapi kalau kita berpikirnya itu adalah yang terbaik dari Allah, kita akan melihat alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah menggemboskan mobil saya, Engkau telah mengempeskan mobil saya, sehingga apa yang terburuk yang terjadi dalam saya hari ini tidak terjadi. Sungguh ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, Engkau yang paling terbaik di dunia ya Allah. Ya. Berarti intinya apa? Selalu bersyukur dalam kehidupan ini, dan nikmatin selalu apa yang kita rasakan, nikmatin selalu apa yang kita alami. Step by step apa yang kita rasakan, step by step apa yang kita alami, step by step dalam kehidupan ini. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Coba kita nikmatin selalu proses kehidupan kita ini yang diberikan kepada Allah kepada kita, dengan senyum, dengan tenang. Insya Allah itu tidak akan ada masalah. Tapi kita tidak mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita, kita seolah-olah kita tidak peduli, seolah-olah kita tidak terima. Ini yang terburuk buat saya, ini yang terjelek buat saya. Tidak. Sesuatu hal yang kita jadikan kebaikan, ternyata terjadi kesalahan, sebenarnya itu adalah, ingat apa tadi? Itu adalah yang terbaik dari Allah buat kita, supaya kita tidak terjadi hal-hal yang terburuk yang kita alami. Oke, dalam umum, dalam suatu pandangan manusia, kecelakaan pecah ban gempos itu adalah masalah atau musibah. Kalau kita lurut lagi ke dalamnya, kita mengkaji kuasanya Allah, orang itu tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah, Engkau telah kempeskan ban saya. Andai kata ban saya tidak kempes tadi ya Allah, mungkin saya ditabrak sama orang, atau saya nabrak orang, atau masuk ke jurang. Ya, berarti kita untuk itu kedepannya, apapun keadaan, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, apapun itu selalu kita syukuri. Insya Allah tidak akan ada namanya sulit. Oke, itulah. Semoga teman-teman paham dalam pembahasan ini. Kalau ada yang kurang paham, silahkan tanya di komentar nanti. Insya Allah nanti akan saya jawab kalau ada waktu yang saya jawab. Teks dari saya, jagalah tenangan Anda selalu, jauhkan pikiran-pikiran Anda dari pikiran negatif, dan selalu berpikir positif dalam hidup ini, agar Anda selamat dalam hidup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.